Dalam moderasi beragama itu berarti kita bertoleransi tanpa kita menyatukan pemahaman. Maksudnya kita tetap dalam realnya masing-masing, seperti itu. Itu konsep moderasi yang simple. Simpelnya seperti itu kalau untuk pemahaman singkatnya. Sekarang banyak ya Ustadz konten di TikTok atau IG tuh banyak, kalau misalnya ada konten ceramah atau konten kayak bacaan surat Al-Quran itu pas ada yang pakai caption kalau di skip, kalau nggak dengerin sampai habis tuh masuk neraka, terus kalau dengerin sampai habis itu masuk surga. Nah itu menurut Ustadz tuh bagaimana? Oke. Kita mendengarkan lagu-lagu, kita mendengarkan musik, kita menonton film, drama Korea, drama Cina, itu bisa berjam-jam. Tapi ketika kita tidak sengaja mendengarkan konten ayat suci Al-Quran, dan itu mungkin 2 menit ataupun 30 detik, kita men-skipnya. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami dalam ruang bincang yang insya Allah penuh makna. Perkenalkan, nama saya Nadine Ahadian Sifwah. Saya Luciana Kusmawati. Saya Esther Melena Halim. Nah, kita di sini akan menemani kalian untuk membahas tema kita kali ini yang sangat menarik dan relevan banget dengan kehidupan kita sekarang, yaitu kupas tuntas moderasi beragama di era digital. Di zaman serba online seperti sekarang, informasi tentang agama begitu mudah diakses. Tapi, di sisi lain, banyak juga perbedaan pendapat yang bisa menimbulkan salah paham, bahkan perpecahan. Nah, untuk membahas hal ini lebih dalam, sudah hadir bersama saya narasumber yang luar biasa, yaitu Ustadz Ahmad Mikdad Ahyarul Umam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah cukup baik. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ustadz. Amin, amin. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya ya. Nah, pertama-tama nih Ustadz, mungkin banyak pendengar yang masih belum tahu mengenai istilah ini. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama itu sendiri menurut Ustadz? Dalam moderasi beragama itu berarti kita bertoleransi tanpa kita menyatukan pemahaman. Maksudnya kita tetap dalam realnya masing-masing, seperti itu. Itu konsep moderasi yang simple. Simpelnya seperti itu kalau untuk pemahaman singkatnya. Lalu kenapa sih nilai moderasi beragama ini penting, khususnya di negara kita nih yang sangat beragam seperti di Indonesia ini, Ustadz? Oke, seperti yang kita tahu bahwasanya agama di Indonesia itu sangat beragam. Bahkan muncul beberapa agama-agama baru yang diadopsi dari negara-negara lain. Untuk itu, untuk mewujudkan suatu kedamaian, persatuan Indonesia yang sesuai dengan sila ketiga, itu kita perlu untuk memadukan antara satu agama dengan agama yang lain tanpa mencampur adukan akidahnya masing-masing. Seperti itu. Lalu gimana sih hubungan antara moderasi beragama ini dengan ajaran Islam rahmatan lil alamin nih Ustadz? Oke. Di Al-Quran sendiri sudah disebutkan bahwasanya inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lida'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya Allah itu setelah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, juga termasuk di situ banyak sekali agama yang telah Allah ciptakan. Sebenarnya Allah menciptakan hanya satu agama dalam pemahaman kita, yaitu agama tauhid. Cuman karena perjalanan zaman banyak sekali perubahan-perubahan sehingga muncul agama-agama baru. Tapi meskipun agama tersebut berbeda akidahnya dengan kita, tapi pada hakikatnya semua agama itu baik untuk perdamaian dunia itu sendiri, seperti itu. Wah, menarik sekali ya penjelasannya. Islam memang mengajarkan keseimbangan, tidak berlebihan tapi juga tidak mengabaikan. Itulah hakikat moderasi yang sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk ke konteks yang lebih kekinian, yaitu era digital. Oke. Jadi menurut Ustadz itu bagaimana perkembangan teknologi dan media sosial mempengaruhi cara masyarakat memahami dan menjalankan ajaran agama itu sendiri, Ustadz? Oke. Kalau dari yang kita lihat terutama di era digital ini ya, itu kan era digital sekarang sudah mulai dikuasain oleh gen milenial dan juga Gen Z ya.
Nah, jadi otomatis banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berbeda persepsinya. Seperti halnya bagaimana cara berpikir milenial terhadap suatu agama, bagaimana cara berpikir Gen Z, bagaimana cara mereka bertoleransi juga terkadang berbeda seperti itu. Di Islam sendiri kita sudah diajarkan untuk cara bertoleransi yang paling baik itu adalah dengan cara tidak mengganggu antara satu agama dengan agama yang lainnya seperti itu. Jadi namun mirisnya banyak sekali orang-orang yang belum paham tentang akidah dengan hakikat toleransi yang diajarkan oleh agama Islam, sehingga mereka mencampur adukan antara agama satu dengan agama yang lain, dan mereka adanya gagal fokus atau salah paham yang dimaksud dengan pluralisme beragama seperti itu. Kalau kita lihat di media sosial ya Ustadz, banyak banget konten dakwah yang beredar, tapi di sisi lain ada juga yang kadang menyebarkan paham yang ekstrim. Nah, itu gimana cara kita membedakan mana dakwah yang positif dan mana yang justru bisa menyesatkan kita? Oke. Dalam agama Islam sendiri, kita sudah diajarkan bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya rahmat itu penuh dengan kasih sayang. Jadi kalau misalkan kita ditilik lagi ajaran Rasul, ajaran Al-Quran, istilahnya kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis ya, Al-Quran dan Sunnah. Jadi di situ diterangkan bahwasanya semua toleransi yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu bersifatnya rahmat atau bersifatnya perdamaian dan kasih sayang. Jadi kalau misalkan ada nilai-nilai yang bertentangan di situ, maka kita wajib untuk mentelaah lagi apakah benar yang diajarkan oleh orang tersebut di media sosial. Jadi kita harus benar-benar menyaring dan benar-benar mengkritisi setiap statement dan juga setiap pemikiran yang telah diucapkan di media sosial seperti itu. Nah, tadi Ustadz kan sempat membahas pluralisme agama ya Ustadz. Iya, betul. Sebenarnya pluralisme agama sendiri itu apa sih Ustadz? Oke. Dalam pluralisme beragama sebenarnya ada dua makna yang berbeda. Di sini saya mau ngambil yang saya anut ya. Jadi pluralisme beragama itu mempercayai bahwasanya di Indonesia ini memiliki beragam agama, tapi kita hanya perlu meyakini bahwasanya agama tersebut ada. Bukan berarti agama tersebut benar menurut agama kita, seperti itu. Jadi pluralisme agama yang baik itu bukan berarti semua agama itu sama. Bahwasanya semua agama itu ujung-ujungnya pada satu Tuhan, tidak. Sebelumnya tidak dalam ajaran agama Islam seperti itu. Pluralisme agama yang diajarkan agama Islam itu bahwasanya memang benar ada banyak sekali agama, tapi hakikatnya yang besar adalah Islam. Tapi kita tidak boleh saling mengganggu antara satu agama dengan agama yang lain. Cukup kita mengetahui, oh agama ini ada, cukup seperti itu aja. Oh begitu ya Ustadz. Lalu apa peran kita sebagai generasi muda Muslim menangkap dalam menjaga sikap moderat di dunia digital yang penuh dengan perbedaan pendapat kayak gini nih Ustadz? Oke. Peran Gen Z terutama ya, itu benar-benar memegang kunci perdamaian ke depannya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang 2045 emas, nah itu benar, insya Allah benar. Soalnya memang generasi yang akan membawa Indonesia selanjutnya itu adalah generasi Gen Z itu sendiri. Jadi peran kita Gen Z terutama itu berperan sebagai penjelas atau istilahnya penyaring setiap konten-konten yang ada di media sosial. Apabila kita menemukan konten yang bersifat ekstremis atau bersifat radikal, itu kita perlu untuk mereport agar konten tersebut di take down dan tidak ada orang yang mendapatkan mispersepsi tersebut. Jadi kalau misalkan kita semua menemukan komentar-komentar yang negatif, komentar-komentar yang yang menjuruh pada hal-hal yang berbau ekstremis tersebut, itu tadi ya kita wajib untuk mereportnya atau memberikan klarifikasi di bawahnya seperti itu. Wah, berarti penting banget ya untuk punya literasi digital dan agama yang kuat. Betul. Karena tidak semua yang tampak religius di internet itu selalu benar ya Ustadz. Iya betul. Nah, kalau kita lihat di realitas di dunia maya, kadang perbedaan pandangan soal agama justru jadi pemicu perdebatan bahkan permusuhan. Menurut Ustadz, apa tantangan terbesar dalam menjaga moderasi beragama di dunia digital ini?
Oke. Dalam dunia digital ini benar-benar apa ya? Kalau bisa kita bilang itu suatu hal yang ekstrim lah untuk kita lakukan. Soalnya semua orang bisa berkomentar hanya dengan bermodalkan jari dan kuota. Mau itu anak kecil, mau itu orang yang belum pernah belajar agama sekalipun, maupun itu kakek-kakek yang bahkan mungkin sudah lupa udah makan tadi siang apa belum, seperti itu. Jadi itu merupakan tantangan-tantangan yang besar untuk kita untuk membantu menyaring apa yang ada di internet. Jadi itu tadi tantangannya, kita harus menjaga lingkungan kita. Jadi kalau misalkan kita belum bisa dalam berdakwah atau mensyiarkan pengertian-pengertian moderasi yang baik seperti itu, kita alangkah baiknya kita mensyiarkannya itu di lingkungan kita, antar teman, antar lingkungan, seperti itu. Lalu bagaimana sebaiknya kita bersikap ketika menemukan perbedaan pendapat di media sosial agar tidak menimbulkan konflik, Ustadz? Baik, bisa diulang pertanyaannya tadi? Bagaimana sebaiknya kita bersikap ketika menemukan perbedaan pendapat di media sosial agar tidak menimbulkan konflik gitu? Oke. Bagaimana cara kita bersikap di mahasiswa sendiri? Tentu kita tahu bahwasanya kita harus memiliki critical thinking atau pemikiran yang kritis. Kita harus bersifat objektif agar segala sesuatu yang nantinya kita akan aksikan, akan kita lakukan itu bersifat tidak subjektif. Maksudnya kita bersifat, kalau dalam bahasa Arab itu untuk ummah lah, untuk masyarakat. Jadi kita tidak boleh, menurut pandangan saya, menurut kelompok saya, ini yang paling benar. Tidak. Sebenarnya hakikat kebenaran yang mutlak itu kan hanya Tuhan yang punya, istilahnya kayak gitu. Jadi cara kita bersikap itu ya harus objektif. Kita harus mengambil data-data yang ada, mengambil Al-Quran dan Sunnah yang adanya gimana, seperti itu. Jangan sampai kita mencampur adukan sesuatu yang hak dengan sesuatu yang batil, istilahnya seperti itu. Nah, kalau di kehidupan sekarang nyata nih Ustadz, sekarang tuh kan banyak Gus KW itu kan ya Ustadz, dari media sosial. Tuh menurut Ustadz itu gimana sih dengan pendapat Ustadz tentang Gus KW itu sendiri? Oke, tentang Gus KW ya. Iya. Kalau misalkan tentang Gus itu kan kita perlu mencari arti kata Gus sendiri ya. Jadi yang saya tahu Gus itu artinya kan tubagus, yaitu sebutan untuk memuji anak seorang kiai. Jadi pujian tersebut sebenarnya bukan untuk anaknya, tapi melainkan untuk orang tuanya yang memiliki anak bagus atau anak yang soleh, seperti itu. Cuman di zaman sekarang persepsi tersebut udah diselewengkan sehingga Gus itu menjadi seolah-olah pujian atau kehormatan untuk anak tersebut. Padahal kan nyatanya tidak. Seperti yang kayak saya katakan tadi, pujian itu untuk orang tuanya. Bahwasanya anak kamu bagus ya, anak kamu soleh, seperti itu. Intinya doanya gitu. Cuman tadi karena penyelewengan tersebut akhirnya muncul orang-orang yang bahkan ilmunya wallahu a'lam, terus akhlaknya juga wallahu a'lam, dan itu orang yang udah terlanjur persepsinya salah, akhirnya sudah mendewakan bahkan mengagungkan gus-gus tersebut, dan akhirnya ya wallahu a'lam banyak sekali kan sekarang tindak-tindak asusila, tindak-tindak penyelewengan, kata-kata kotor, adab-adab yang tidak terpakai lagi oleh gus-gus yang bermacam-macam tersebut. Jadi perlu diingat bahwasanya hakikatnya Gus itu bukan penghormatan terhadap anaknya, tapi penghormatan kepada orang tua yang memiliki anak tersebut. Jadi jangan bangga untuk Gus-Gus yang ada sekarang itu, jangan bangga dipanggil Gus. Soalnya hakikatnya itu untuk pujian orang tua kalian, bukan pujian buat kalian, seperti itu. Nah, kan banyak nih ya Ustadz Gus-Gus yang kayak mereka tuh jadi ikut nyebarin kayak ceramah-ceramah gitu Ustadz. Iya. Nah, ketika mereka ceramah itu mereka tuh kayak malah disalimin orang tua, terus orang tua tuh malah kayak lebih hormat kepada mereka. Seharusnya kan kalau menurut ajaran orang tua kita sebagai yang lebih muda itu kan harus menghormati yang lebih tua. Nah, kalau di Gus ini itu kenapa para orang tua itu lebih
hormat kepada Gus tersebut yang notabene umurnya tuh lebih muda daripada orang tua tersebut. Itu bagaimana menurut Ustaz? Oke, baik. Kalau misalkan kita ambil dari sisi agama lagi nih, itu ada hadis menyebutkan bahwasanya yusallimu shaghiru alal kabiri wal maru alal qaidi wal qaidu alal jalisi wal qaimu alal jalisi. Jadi yang menyalimi itu orang yang kecil menyalimi orang yang lebih tua, orang yang sedang berjalan menyalimi orang yang sedang duduk, dan orang yang berdiri itu menyalimi orang yang duduk, seperti itu. Jadi saya melihat tersebut, hadis ini belum cukup terpakai di sini. Jadi justru yang menjadi istilahnya tradisi sekarang, tradisi salim sekarang itu tradisi dari zaman kerajaan dulu. Jadi kalau kita lihat itu kan bahwasanya orang-orang tua dan rakyat-rakyat itu menyalimi rajanya, menyalimi pangeran-pangerannya, bahkan dengan cara merangkak, dengan cara jongkok seperti itu. Nah, itu merupakan tradisi-tradisi yang saya bilang, mohon maaf nih ya, jahiliyah atau tradisi zaman dulu yang belum masuk keilmuan Islam seperti itu. Jadi kalau menurut saya tradisi-tradisi tersebut itu sudah tidak relevan di zaman sekarang, apalagi dengan orang-orang yang sudah cukup kritis mengkritisi agama ini itu segala macam. Kita harus mulai berpikir bahwasanya tradisi ini itu salah, tradisi yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan syariat dan sunnah, seperti itu. Nah, sekarang saya mau nanya lagi nih Ustadz tentang fenomena yang sekarang banyak juga. Jadi kan sekarang tuh kalau di media sosial ya Ustadz, kalau misalnya ada orang kalau masuk Islam, kalau dia mu'alaf tuh pasti dia tuh dipuji-puji. Terus kalau dia keluar Islam atau murtad itu dia tuh dihujat lah istilahnya. Itu bagaimana sih tanggapan Ustadz sendiri tentang hal itu? Oke, kalau tanggapan saya sendiri ya, kan setiap orang itu memiliki haknya masing-masing istilahnya. Hak untuk memilih agama mana yang harus mereka anut, agama mana yang mereka anggap benar, seperti itu. Cuman kita terkadang terjebak yang namanya logical fallacy atau kesalahan pola berpikir. Jadi orang-orang tersebut berpikir bahwasanya ketika kita merasa bahwasanya pemikiran kita benar, kita berhak untuk mencemooh atau mencela orang lain, atau bahkan menghina, bahkan merundung lah mungkin istilahnya kalau kita bilang seperti itu ya. Padahal itu kan satu hal yang salah. Benar atau salahnya persepsi kamu itu belum bisa dibuktikan di dunia sekarang, seperti itu. Jadi jangan sampai kita itu sombong dan menghakimi setiap orang yang mengambil keputusan yang menurut kita salah atau bertentangan dengan opini kita dan pemikiran kita, seperti itu. Jadi alangkah baiknya ketika ada orang yang mengambil keputusan, misalkan keputusan besar, berpindah agama, atau mungkin bercerai, atau mungkin berpindah warga negaraan, segala macam, itu kan suatu yang besar. Itu kita harus sewajarnya menghargai pendapat dan kemauan setiap orang masing-masing, karena kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita bukan bertanggung jawab kepada orang lain. Jadi cukup kalau kita bilang urusi saja urusan kamu dan aku urusi urusan aku, lakum dinukum waliyadin, seperti itu. Nah, jadi itu intinya kayak saling menghargai aja ya Ustadz. Betul. Terus saya juga mau nanya nih Ustadz, kan sekarang banyak ya Ustadz konten di TikTok atau IG tuh banyak, kalau misalnya ada konten ceramah atau konten kayak bacaan surat Al-Quran itu pas ada yang pakai caption kalau di skip, kalau nggak dengerin sampai habis tuh masuk neraka, terus kalau dengerin sampai habis itu masuk surga. Nah, itu menurut Ustadz tuh bagaimana dengan konten seperti itu? Menurut saya ini konten yang wallahu alam ya. Sebenarnya mungkin kita harus berhusnudzon lah. Mereka inginnya mengajak kita untuk mendengarkan Al-Quran tersebut. Mereka itu ingin memaksa kita untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Tapi menurut saya ini kurang tepat caranya, seperti itu. Jadi termasuk dalam kategori mendoakan mungkin ya, mendoakan orang-orang yang kalau kamu gak dengar ini kamu bakal masuk neraka. Tapi kalau teman-teman tahu, ini sebenarnya tidak berpengaruh kepada kita. Jadi mau kita skip, mau kita teruskan menontonnya, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri, keterpanggilan kita istilahnya. Kita
mendengarkan lagu-lagu, kita mendengarkan musik, kita menonton film, drama Korea, drama Cina, itu bisa berjam-jam. Tapi ketika kita tidak sengaja mendengarkan konten ayat suci Al-Quran, dan itu mungkin 2 menit ataupun 30 detik, kita men-skipnya, itu kembali lagi ke kita masing-masing. Tapi kembali lagi, sebenarnya ini tidak berpengaruh ya teman-teman. Soalnya masuk nerakanya atau masuk surga kita itu bukan dari kita mendengarkan ayat Quran atau tidak, tapi dari rahmat Allah sendiri, seperti itu. Ada juga orang yang mabuk-mabukan, mau tobat, meninggal, masuk surga. Ada orang yang beramal soleh sama hidupnya, mau ke tempat maksiat, meninggal, masuk neraka. Ada juga seperti itu. Jadi kembali lagi ke rahmat Allah. Allah yang menentukan, bukan dari banyak sedikitnya amal kita, bukan dari kegiatan kita, tapi itu tetap menjadi perhitungan Allah lah ya. Perhitungan Allah, apakah Allah akan mengasihi kita, apakah Allah akan memasukkan kita ke dalam surga, seperti itu. Seperti itu, terima kasih Ustadz. Terus kalau begitu, apa langkah nyata yang bisa kita lakukan agar nilai-nilai moderasi beragama benar-benar diterapkan dalam kehidupan digital sehari-hari? Oke, mungkin kalau misalkan langkah nyata ya, ini langkah yang paling besar menurut saya itu teman-teman mahasiswa itu mulai menyuarakan atau membuat konten-konten yang berhubungan dengan moderasi beragama, yaitu bagaimana cara bertoleransi dengan baik, bagaimana cara berhubungan atau bermuamalah antar satu agama dengan agama yang lainnya. Jangan sampai kita membawa-bawa agama dalam ranah-ranah yang negatif atau dalam konflik seperti itu. Jadi seru, perbedaan itu menurut saya itu suatu tantangan yang bagaimana caranya kita itu bisa menjadikan satu misi dan satu visi seperti itu. Nah, bagaimana peran sekolah, kampus, atau organisasi keagamaan dalam menguatkan semangat moderasi ini, Ustadz? Oke, kampus, sekolah itu merupakan lingkungan yang sangat-sangat kuat pengaruhnya. Karena di kampus dan di sekolah itu mental mahasiswa dan mental siswa itu akan dibentuk bagaimana cara mereka berkomunikasi, bagaimana cara mereka berhubungan antar satu siswa atau satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Jadi kalau misalkan kampus tidak memberikan ajaran yang benar, tidak mengajarkan bagaimana cara bertoleransi, bagaimana cara berhubungan antar satu agama dengan agama yang lainnya, ini merupakan satu masalah yang besar menurut saya. Takutnya ke depannya ketika mereka sudah tua, mereka sudah lanjut ke tingkat yang mana mereka sudah susah untuk dididik lagi, istilahnya seperti itu, mereka akan menjadi seorang yang ekstremis terhadap ajaran mereka atau terhadap kepercayaan mereka. Takutnya mereka memaksa orang untuk mempercayai kepercayaan mereka dan menghalalkan segala cara agar semua orang itu satu pemikiran dengan mereka, seperti itu. Oh, jadi kuncinya tuh ada di kesadaran bersama, mulai dari diri sendiri, kemudian keluarga dan lingkungan sekitar ya Ustadz. Betul. Nah, yang terakhir nih Ustadz, apa ada contoh tokoh atau gerakan dakwah digital yang menurut menurut Ustadz berhasil menunjukkan sikap moderat di dunia maya? Menurut saya mungkin saya kurang tahu ya. Saya lebih tahu ke pendakwah-pendakwah yang toleransinya tinggi. Seperti saya lupa acara TV-nya. Cuman itu di situ ada Ustadz Hanan Ataki sama siapa artis lupa saya. Pokoknya saya ingatnya di situ acara sahurnya Ustadz Hanan Ataki di situ. Nah, Masya Allah banget nih. Untuk pembahasan kali ini banyak sekali ya pelajaran yang berharga dari perbincangan kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin Ustadz bisa menyampaikan sedikit pesan kepada masyarakat, khususnya anak muda, agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu keagamaan di medsos nih Ustadz. Oke. Satu pesan untuk anak-anak muda, terutama mahasiswa ya, itu harus berpikir kritis atau memiliki critical thinking yang bagus. Jadi
segala sesuatu, statement, pemikiran, opini itu harus kita pikirkan secara matang dan mendalam. Harus kita riset terlebih dahulu, harus kita baca terlebih dahulu. Pemaknaan mau dari epistemologi, etimologi segala macam itu harus kita pahami secara mendalam agar kita bisa membenarkan orang-orang yang menyeleweng atau menyelewengkan pemahaman-pemahaman yang salah seperti itu. Jadi satu pesan saya tadi, anak muda harus berpikir kritis seperti itu. Ustadz, saya mau nanya, apa perbedaan antara toleransi dan moderasi dalam beragama? Baik, kalau misalkan kita telah lagi antara toleransi dan moderasi beragama, dari yang saya ketahui berdasarkan beberapa sumber, toleransi beragama merupakan cara bersikap atau cara bertingkah laku, bertoleransi atau menghargai antar satu perbedaan, maksudnya antar satu pemahaman dengan pemahaman yang lainnya. Misalkan antar satu agama dengan agama yang lain, atau satu opini dengan opini yang lainnya. Sementara moderasi beragama itu, sepengetahuan saya, itu merupakan cara berpikir atau merupakan kerangka berpikir bagaimana cara orang beragama seperti itu. Misalkan orang Islam itu bagaimana cara dia memandang antar agamanya dia dengan agamanya yang lain, dengan agama yang lain maksudnya, seperti itu. Jadi kurang lebih toleransi merupakan cara bersikap toleran atau cara bersikap menghargai perbedaan, sementara moderasi beragama itu merupakan cara berpikir atau cara mengilhami antar perbedaan beragama, seperti itu. Saya juga mau bertanya Ustadz, bagaimana moderasi beragama dapat menjadi solusi terhadap konflik sosial yang berlatar belakang agama di Indonesia? Oke. Seperti yang saya katakan tadi, moderasi beragama merupakan cara berpikir atau cara pandang seorang ketika dia beragama, bagaimana pandangannya dia terhadap agama yang lain. Di situ kita tahu bahwasanya itu merupakan pola pikir critical thinking seperti itu. Jadi bisa dibilang ketika orang telah menerapkan moderasi beragama, orang tersebut akan dijauhkan dari ekstremisme atau radikalisme. Jadi orang tersebut lebih menghargai perbedaan agamanya dia atau kepercayaannya dia dengan kepercayaan yang dianut dengan orang lain. Dan juga orang yang bermoderasi beragama itu cenderung lebih membaca lebih, maksudnya meningkatkan literasi agamanya dia. Jangan-jangan ketika dia memahami agamanya dia, ternyata itu merupakan suatu pemahaman yang salah. Agamanya menuntutnya untuk berdamai, maksudnya tidak saling mengganggu. Tapi yang dia pahami itu adalah saling membunuh misalkan, atau saling memaksa untuk memasuk agamanya dia, atau memaksa orang lain untuk percaya dengan kepercayaan dia atau keimanannya dia. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak atas pesan yang sangat menginspirasi ini ya Ustadz. Semoga kita semua bisa menjadi umat yang bijak, toleran, dan membawa kedamaian, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Nah, demikian podcast kita hari ini tentang moderasi beragama di era digital. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن
حبك في كل مكان. يا حبيبي حبيبي يا